Jika di season 1 kita sudah tahu bahwasannya Mr. Robot adalah alter ego dari Elliot yang merupakan wujud ayahnya. Kita juga melihat aksi F Society yang berhasil meretas E-Corp dan mengacaukan ekonomi dunia. Maka di season 2, para anggota F Society diburu FBI sehingga mereka harus berusaha mati-matian menghindari kecurigaan. Buat kalian yang belum melihat sinopsis season 1, videonya ada di deskripsi di bawah. Dan ini dia sinopsis Mr. Robot season 2. Di awal cerita season 2, adegan flashback menunjukkan saat-saat terakhir Tyrell Wellick yang bergabung dengan Elliot. Mereka bersama-sama menjalankan program malware untuk meretas E-Corp. Setelah malam peretasan berhasil dilakukan, Tyrell yang hilang entah di mana menjadi buronan karena menjadi tersangka utama atas kasus yang menggemparkan itu. Di tempat lain, Elliot yang menyadari jika ia memiliki kepribadian ganda berupa Mr. Robot, kini mengasingkan diri dan tinggal bersama ibunya. Kegiatannya setiap hari sangat teratur, mulai dari bangun tidur, ke perkumpulan gereja, menonton basket, menghabiskan waktu bersama teman barunya yang bernama Leon. Elliot yang sangat ingin terlepas dari sosok Mr. Robot, seringkali didatangi sosok itu, lalu memaksanya untuk kembali melanjutkan aktivitas meretas yang katanya belum selesai mereka lakukan. Bahkan sampai saat itu, dia tidak mengetahui di mana keberadaan Tyrell, yang merupakan kunci terjadinya peretasan E-Corp yang mereka lakukan beberapa bulan lalu. E-Corp yang telah diretas ternyata tidak mengalami kerugian yang berarti, sebab kejadian itu dijadikan alasan untuk mengeluarkan mata uang kripto yang disebut E-Coin dan menjadikan mereka menjadi semakin berjaya. Nama F Society pun kini semakin populer dan berada di bawah komando adik Elliot, Darlene. Suatu hari salah satu anggota mereka, Romero, ditemukan telah tewas di rumahnya. Darlene, Trenton, Mobley berspekulasi tentang siapa yang melakukannya. Mereka was-was karena bisa saja yang melakukannya adalah grup hacker dari tanah Tiongkok, yaitu Dark Army. Atau bisa jadi FBI yang memburu mereka. Kasus ini pun ditangani oleh agen FBI bernama Dominic DePierrot. Di tengah penyelidikannya, dia menemukan markas lama F Society yang telah kosong yang berada di taman bermain. Di tempat lain, Angela telah bekerja di E-Corp dan karirnya melejit dengan cepat. Angela bekerja sambil menyelidiki dari dalam perusahaan tentang kasus riba beracun yang menewaskan ibunya. Sedangkan CEO E-Corp, Philip Price, begitu tertarik dengan Angela dan mengetahui tujuan Angela bekerja di tempatnya. Tetapi, Philip membiarkannya begitu saja. Kemudian, sejak kejadian peretasan, FBI berkantor di salah satu lantai di gedung E-Corp sebagai base camp penyelidikan. Maka dari itu, F Society meminta bantuan Angela untuk memasang perangkat di lantai yang ditempati FBI, sehingga F Society dapat menyadap sistem dan semua aktivitas yang FBI lakukan, sebagai antisipasi jika FBI memburu mereka. Elliot yang memiliki pergaulan baru bertemu dengan seseorang bernama Ray. Ray memintanya memperbaiki sebuah website miliknya. Ketika mencoba memperbaiki, ternyata website yang dia kerjakan adalah marketplace di dark web yang memperjualbelikan orang dan barang-barang kriminal. Elliot melaporkannya kepada pihak berwajib sehingga orang-orang di balik website itu diamankan. Tetapi, ada pihak yang dirugikan, terutama orang-orang yang melakukan jual beli. Orang-orang jahat itu memburu Elliot dan menyudutkannya. Ketika dalam bahaya, Elliot diselamatkan oleh Leon. Tanpa sepengetahuan Elliot, ternyata Leon adalah orang yang ditugaskan Dark Army untuk melindunginya. Elliot kemudian bertemu dengan terapisnya sambil menyerahkan lembaran surat pembebasan. Lalu sebuah twist mengagetkan terjadi di season 2 ini. Ternyata selama ini, Elliot sedang berada di penjara. Maka untuk menyamankan pikirannya, Elliot membayangkan sedang berada di rumah ibunya. Kegiatan-kegiatan yang ia lakukan adalah kegiatan yang dilakukan di dalam penjara. Elliot di penjara bukan karena aktivitas peretasan E-Corp, tetapi karena telah meretas dan mengambil anjing dari mantan pacar terapisnya yang merupakan seorang pembohong. Dan itu terjadi di season 1. Di tempat lain,
F-Society yang telah meretas sebuah rumah yang canggih dan memaksa pemiliknya berlibur di luar kota, dan Darlene pun menjadikan rumah itu sebagai markas barunya. Tapi tak disangka pemilik rumah itu kembali dan menemukan gerombolan F-Society berada di rumahnya. Darlene dan kawan-kawan panik dan tak tahu mesti melakukan apa. Setelah menyelidiki latar belakangnya, mereka menemukan bahwa pemilik rumah itu adalah pengacara E-Corp yang menghentikan kasus limbah beracun yang mengakibatkan kematian ibu Angela dan ayah Elliot. Lalu dengan perasaan tak tenang, Darlene membunuh perempuan itu. F-Society pun meninggalkan rumah itu. Tetapi FBI yang melakukan penyelidikan menemukan barang bukti berupa identitas Cisco yang merupakan informan dari Dark Army dan juga pacar Darlene. Agen FBI pun memburunya. Tetapi sebelum tertangkap, pasukan Dark Army membunuh Cisco dengan rentetan senjata. Ini berarti Dark Army bukan hanya perkumpulan hacker di depan layar komputer, tetapi juga organisasi berbahaya yang memiliki bala tentara pembunuh yang keji. Setelah kejadian penembakan itu, agen FBI menangkap Darlene. Darlene tetap bungkam dan tidak mau membuka suara tentang F-Society. Lalu Darlene dibawa ke sebuah ruangan yang menunjukkan investigasi FBI selama ini. Di ruangan itu terpampang benang merah dan wajah orang-orang yang dikenal Darlene, termasuk dirinya. Hal ini membuat Darlene tidak memiliki pilihan lain selain mesti bekerja sama dengan FBI. Sementara itu, Angela yang telah memiliki dasar pengetahuan untuk meretas, berhasil mengakses data E-Corp tentang kasus limbah beracun yang ditutupi perusahaan. Dan nyatanya kejadian itu bukan sekedar kebocoran bahan kimia, tetapi merupakan bagian dari proyek rahasia pejabat dari Cina yang tak lain tak bukan adalah pemimpin Dark Army, White Rose. Angela pun berencana mengungkapkannya kepada petugas pemerintah. Tetapi di tengah rencananya itu, ia diculik oleh orang suruhan White Rose. White Rose memberitahu sesuatu yang rahasia kepada Angela, dan tentu saja belum diceritakan. Elliot yang telah keluar dari penjara bertemu Dark Army, membicarakan sesuatu yang disebut dengan tahap kedua. Hanya saja, Elliot sendiri pun tidak mengetahui rencana itu, karena yang memiliki rencana itu adalah Mr. Robot. Artinya, Elliot tidak akan mengetahui dan menyadari yang dilakukan Mr. Robot ketika ia berubah kepribadian. Dan Mr. Robot pun merahasiakannya kepada Elliot. Elliot pun mengikuti clue yang mempertemukannya dengan Tyrell. Elliot sangat kaget bisa bertemu dengan Tyrell. Ternyata Tyrell selama ini bersembunyi di sebuah tempat dengan bantuan Dark Army. Ia sedang mengerjakan rencana tahap kedua mereka. Elliot masih belum tahu apa yang menjadi rencana tahap kedua. Tyrell pun menjelaskan bahwa rencana itu disusun Elliot. Rencana itu adalah meledakkan gedung yang menjadi pusat dokumen E-Corp dari seluruh negara. Peledakan ini pasti menimbulkan korban nyawa. Elliot tidak setuju dan berusaha menghentikannya. Tyrell pun kebingungan, padahal ini adalah rencana Elliot sendiri. Tentunya ketika menjadi Mr. Robot. Sosok Mr. Robot pun hadir di sana untuk membujuk Elliot untuk melanjutkan rencananya. Karena Elliot bersikeras, Tyrell pun menembak Elliot sehingga ia terluka. Lalu, Tyrell menelpon Angela yang membutuhkan bantuan untuk merawat Elliot. Di tempat lain, Mobley dan Trenton yang tengah melarikan diri berada di sebuah kota kecil. Dan tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh Leon. Dan cerita di season 2 pun berakhir. Di season ini, kita disuguhi perjuangan para karakter yang mencoba bertahan dan melanjutkan hidup. Aksi di dunia maya tidak begitu banyak ditampilkan, karena mereka mesti berjuang di dunia nyata. Lalu seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentu akan saya sajikan di sinopsis season 3 berikutnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan menekan tombol subscribe. Buat kalian yang belum, jangan ragu segera subscribe. Sampai ketemu dan tetap semangat.